saya Yunisili Tonga dari D3 Kebidanan Medan. Di sini saya akan menjelaskan penyebab, tanda, dan penyembuhan bibir sumbing pada bayi. Berikut penjelasan dari saya. Bibir sumbing adalah timbulnya celah dan langit-langit mulut. Sebagai informasi, bibir terbentuk antara minggu ke-4 dan ke-7 kehamilan. Saat bayi berkembang selama kehamilan, jaringan tubuh dan sel-sel khusus dari setiap sisi kepala tumbuh ke arah tengah wajah dan bergabung bersama untuk membentuk wajah. Penggabungan jaringan ini membentuk fitur wajah seperti bibir dan mulut. Bibir sumbing terjadi jika jaringan yang membentuk bibir tidak menyatu sepenuhnya sebelum selahir sehingga menghasilkan lubang di bibir atas. Penyebab bibir sumbing yaitu karena adanya gangguan penyatuan bibir dan langit-langit mulut pada masa intrauterin atau neonatus. Penyebab bibir sumbing pada bayi hingga saat ini belum diketahui penyebabnya secara pasti. Beberapa penelitian menyebutkan beberapa faktor terjadinya bibir sumbing, salah satunya usia ibu saat hamil pertama kali. Biasanya, bibir sumbing terjadi pada bayi yang lahir dari ibu berusia di atas 40 tahun saat hamil pertama. Selain itu, obat-obatan seperti phenytoin, acetosal yang dikonsumsi ibu selama hamil juga meningkatkan risiko bibir sumbing. Faktor lain yang memicu bayi terlahir bibir sumbing yaitu berat badan ibu ketika hamil, baik kekurangan gizi atau kelebihan berat badan. Ibu yang terinfeksi virus seperti rubella dan sifilis. Wanita dengan diabetes yang diagnosis sebelum kehamilan memiliki peningkatan risiko memiliki anak dengan bibir sumbing. Merokok selama hamil, konsumsi alkohol, kekurangan asam folat, dan vitamin B selama masa hamil. Gejala dan tanda bibir sumbing biasanya celah di bibir atau langit-langit mulut dapat segera dikenali saat lahir. Bibir sumbing dan langit-langit mulut sumbing dapat muncul sebagai terbelahnya bibir dan langit-langit mulut yang mempengaruhi satu atau kedua sisi wajah. Perpecahan di bibir yang tampak hanya sebagai lekukan kecil di bibir atau memanjang dari bibir melalui gusi bagian atas dan langit-langit ke bagian bawah bibir. Terbelahnya langit-langit mulut yang tidak mempengaruhi penampilan wajah. Dampak bayi yang terlahir dengan bibir sumbing selain berpengaruh pada fisik, bayi yang terlahir dengan bibir sumbing juga memicu masalah kesehatan lainnya. Gangguan nutrisi dan gizi karena adanya celah di bibir sehingga membuat bayi kesulitan menelan, menghisap, dan tersedak ketika menelan. Jika tidak diatasi, maka dapat menyebabkan gagal tumbuh dan malnutrisi. Komplikasi bibir sumbing. Beberapa komplikasi yang mungkin didapat oleh bayi yang menderita bibir sumbing adalah 1. Gangguan pendengaran, 2. Gangguan pertumbuhan gigi, 3. Kesulitan menghisap ASI, 4. Kesulitan berbicara dan berkomunikasi nanti. Penyembuhan bibir sumbing. Bayi yang lahir dengan kondisi bibir sumbing dapat diketahui ketika bayi lahir setelah 72 jam. Jika orang tua menemukan si kecil lahir dengan kondisi ini, maka yang harus diutamakan yaitu penjelasan detail dari dokter. Secepat mungkin dibawa ke spesialis yang mampu menangani bibir sumbing. Semakin cepat diagnosis, maka penyembuhan pun akan semakin baik. Adapun cara penyembuhan bibir sumbing memerlukan penanganan dan komprehensif. Selama penanganan akan ditangani oleh tim dokter yang terdiri dari dokter anak, dokter bedah mulut, dokter bedah plastik, dokter THT, dan psikiater. Tetapi sebenarnya bibir sumbing juga dapat terdeteksi selama kehamilan. Dapat dilakukan dengan USG kehamilan mulai dari minggu ke-18. Jika ada kelainan maka akan tanpa area wajah janin. Biasanya dokter menyarankan ibu hamil untuk melakukan prosedur penyampaian sampel air ketuban untuk mengetahui pemicu bibir sumbing. Maka dari itulah sangat penting bagi ibu hamil melakukan pemeriksaan kehamilan untuk mengetahui jika ada kelainan pada janin. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.